Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau sayang firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 dengan judul perikop Abraham dipanggil Allah. Kenapa saya membawakan tema ini? Karena saya pernah tahun 2014 saya ditidurkan oleh Tuhan. Padahal saya di situ belum ngantuk, tapi tiba-tiba saya merasa ditidurkan. Lalu saya di dalam mimpi itu ada seorang bapak-bapak berkata kepada saya, "Anakku, bacalah Kejadian 12." Dan ketika saat itu saya langsung membaca firman Tuhan, masih dalam mimpi ya, masih dalam tidur. Dan judulnya adalah Joshua dipanggil Allah. Lalu dalam mimpi itu saya menangis. Saya bilang kayak gini, "Oh Tuhan, ampuni aku karena aku sudah lama tidak berdoa kepadamu." Ya, dalam saat itu saya seperti ditegur Tuhan. Saya orangnya suka sporadik ya rasanya ya, temporer. Kadang-kadang cinta banget sama Tuhan, sampai baca firman Tuhan itu menggebu-gebu seharian bisa, kadang pokoknya itu temporer. Nanti ada kalanya saya tidak membaca lagi, hanya berdoa juga hampa. Nah, ketika saat ini itu aku udah pernah mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan ketika itu saya mulai, kenapa saya sangat cinta mula-mula dengan Tuhan? Ketika itu saat itu saya sedang sedih karena ketika mertua saya datang, mertua saya itu sudah agak pikun. Nah, saya di situ juga punya penyakit hernia yang sangat luar biasa sakit ya. Dan saya kalau bangun tidur harus bangun sangobian supaya saya bisa berdiri. Kalau enggak pusing, oyong, saya vertigo berat. Saya migrain berat. Jadi saya merasa bahwa ketika saya saat seperti ini, saya hanya bilang sama Tuhan, mampukan saya. Dan saya di situ karena saya merasa tidak mampu, saya berdoa dengan Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan agar saya bisa bersama-sama dengan mertua saya dalam kepikunannya. Lalu setelah mertua saya pulang, saya kembali tidak lagi seperti menggebu-gebu dalam Tuhan. Sampai Tuhan mungkin menegur saya melalui mimpi tersebut. Lalu dalam mimpi itulah ketemu dengan bapak-bapak itu dan dia berkata, "Anakku, bacalah Kejadian 12." Dan saya membaca di situ bahwa Kejadian 12 itu judulnya Joshua dipanggil Allah. Ketika saya dalam pembacaan, saya di situ menangis. Saya berkata, "Tuhan, terima kasih sudah memanggil saya kembali dekat kepadamu. Ampuni aku terlena." Dan saya membaca kitab Kejadian itu di dalam tidur saya, tapi saya tidak ingat apa yang saya baca. Lalu saya terbangun. Begitu saya terbangun, saya baca Alkitab dan saya buka Kejadian 12 dan saya sangat terkejut. Ternyata isinya Abraham dipanggil Allah. Lalu saya merenung, saya bertanya pada Tuhan, kok beda di mimpi dengan di sebenarnya Tuhan? Apa maksud pergantian nama ini? Padahal judulnya sama. Di mimpi judulnya Joshua dipanggil Allah, sedangkan di kenyataan judulnya Abraham dipanggil Allah. Lalu saya membaca Kejadian 12, saya membaca kitab Joshua semua. Ternyata Kejadian 12 itu adalah menceritakan bahwa Abraham itu harus pergi meninggalkan bapaknya untuk Tuhan memanggil dia, untuk dia menuju tanah Kanaan. Dia harus meninggalkan sanak saudaranya ke tanah yang ditujukan Tuhan kepada Abraham agar dia terlepas dari para orang tuanya yang pada saat itu belum percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun saat itu ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbati Nuere. Waktu itu orang-orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ satu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, kita dapat melihat di sini ketika Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa tanah Kanaan yang didatangi Abraham ini adalah menjadi tanah kepunyaan keturunannya. Kita ketahui tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan pada saat Abraham dipanggil Tuhan pertama kali, disitulah dia berkata bahwa itulah pertama kalinya nama Tuhan dipanggil Abraham. Nah, saya seperti diceritakan oleh Roh Kudus, kenapa nama Abraham diganti dengan nama Joshua? Kita sebenarnya sudah tahu kita dalam panggilan, sudah dipanggil. Nah, sekarang tugas kita apa? Kita harus jadi Joshua. Joshua itu adalah seorang pahlawan bagi saya ya. Nabi yang mengantarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Hanya Joshua yang sampai ke tanah Kanaan. Nah, Tuhan itu seperti bicara, kamu tuh Teti harus membawa orang-orang Kristen. Kenapa orang-orang Kristen? Karena itu bangsa Israel ya, yang dibawa oleh Joshua ke negeri tanah Kanaan. Kamu harus membawa bangsa-bangsa Israel. Lalu, siapakah bangsa Israel di Indonesia? Orang Israel adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi yang seperti kita. Nah, bangsa Israel yang sekarang itu adalah orang Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi yang hidupnya seperti saya dulu, suam-suam kuku, kadang-kadang menggebu, kadang-kadang melempem, dan orang-orang yang Kristen tapi tidak hidup dalam Kristus, orang-orang yang hanya Kristen KTP, ya mungkin yang begitu yang maksud Tuhan ya. Nah, bagaimana aku memperkenalkan itu? Lalu saya berkata, Tuhan, kalau saya menginjil, bukankah profesi saya bukan seorang penginjil? Saya itu bertanya sampai sekarang sama Tuhan, kalau seandainya Tuhan izinkan saya menjadi seorang penginjil, lakukanlah Tuhan, saya bilang. Tetapi mungkin Tuhan akan memberikan yang lain ya. Profesi saya sebagai seorang pengajar. Mungkin Tuhan ingin melalui perbuatan saya, melalui impartasi perkataan saya, mungkin melalui belas kasihan saya, cinta kasih saya kepada mahasiswa saya. Mungkin itu adalah suatu penginjilan bagi Tuhan. Tetapi saya masih belum puas. Yang saya merasa penginjil itu adalah seperti orang-orang yang menginjil ke desa-desa. Ya. Ya, jadi saya berulang-ulang membaca kitab Kejadian, kitab Joshua, yang berisi tentang Abraham. Sampai sekarang saya masih meraba-raba. Dan puji Tuhan, karena pandemi COVID ini, banyak tulisan yang telah saya tulis, banyak lagu yang telah saya tulis, banyak
karya-karya, bahkan saya juga memberitakan firman. Apakah ini maksud Tuhan? Tapi saya juga belum puas. Saya rasanya tidak mungkin Tuhan hanya memilih seperti itu. Nah, saya ingin nama Tuhan yang selalu diberitakan dari saya berdiri sampai ke ujung-ujung dunia. Nah, di sini saya ingin memberitakan kepada kita semua bahwa kita ini adalah Joshua zaman sekarang. Orang-orang yang membawa semua orang-orang yang telah mengenal Tuhan sebenarnya untuk menuju tanah Kanaan baru, yaitu surga, Yerusalem baru. Bagaimana cara kita membawanya? Kita bisa mengenal sosok Joshua. Joshua itu sangat taat kepada Tuhan. Ketika Joshua selalu berseru-seru pada Tuhan. Pada saat Joshua memerintah sehingga membawa mereka tanah Kanaan, Alkitab mengatakan tidak ada satupun bangsa pada zaman Joshua yang jatuh ke dalam dosa. Semua orang berseru-seru kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan. Mungkin bagi saya saya sedang disuruh Tuhan menjaga hati kita semua untuk tetap di dalam Tuhan, untuk tidak berbuat dosa, untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus hidup dalam pertobatan. Mungkin ini maksud Tuhan. Ya Tuhan, marilah saudara-saudaraku, siapapun mendengar perkataan saya saat ini, marilah menjadi Joshua yang membuat orang-orang di sekitar kita tidak berdosa lagi, membuat orang-orang di sekitar kita meninggalkan dosa mereka. Mungkin dari perbuatan-perbuatan kita orang mengenal Kristus. Tidak semua jadi penginjil. Tidak semua menjadi hamba Tuhan. Tapi biarlah dalam tengah-tengah kehidupan kita bisa membuat orang lain bertobat. Kita bisa membuat orang lain melihat ada Yesus di diri kita. Sehingga mereka pun mengenal Yesus dalam diri kita. Bagi teman-teman kita yang sesama kita yang Kristen, akan melihat ini loh kehidupan Kristus sebenarnya. Kehidupan orang Kristen sebenarnya. Bukan menjadi satu sandungan, tapi menjadi batu penjuru bagi orang lain, yang membuat orang lain mencontoh kehidupan kita karena impartasi Yesus. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus akan melihat, oh agama Kristen itu begini rupanya, penuh kasih, punya cinta. Sehingga orang-orang mereka pun bertobat, dan kita membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan baru. Dan mereka menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin.